yakni habiskan jatah gagalmu. Ya karena kenapa saya bilang seperti itu? Saya kan gagal di tahun 2022 menjadi awardi, tapi alhamdulillahnya jatah gagal saya habis di tahun itu, lolosnya sebagai awardi ongoing. Jadi jangan takut untuk mencoba lah. Jadi teman-teman, ketika kita sudah gagal ya coba aja terus. Ketika Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di podcast Bea Studi Nusantara. Alhamdulillah, kita sudah beberapa episode dan kali ini kita kedatangan tamu spesial ya, karena tamu-tamu di Bea Studi Nusantara itu spesial. Mereka adalah orang-orang pilihan. Salah satunya adalah Kak Ahsan Muzri. Nanti S-nya apa kita tanya ya gitu. Beliau adalah salah satu penerima beasiswa unggulan untuk S2 di Universitas Negeri Makassar. Saya takut salib nih, ada Universitas Negeri Malang ini soalnya gitu. Baik, sebelum sampai ke tahap tentang beasiswa, boleh nih kenalan dulu nih Kak Ahsan, background-nya apa sih gitu. Silakan Kak. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahsan Musri S. S-nya itu singkatan Kak, jadi singkatan dari nama Bapak dan Ibu. Kebetulan nama awal Bapak dan nama awal Ibu itu sama-sama S. Sekarang Alhamdulillah sudah lulus, baru-baru sudah lulus di program Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Makassar. Dan ya, saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris Kak dari S1 dan S2. Semuanya dua-duanya di Universitas Negeri Makassar. Baik, berarti ini speaking English-nya fluent banget lah ya gitu. Mau lanjut lagi nih. Kan background-nya ada emang pendidikan bahasa Inggris nih. Sebelum kita mau bahas beasiswa, kenapa nih Kang Ahsan ngambil jurusan bahasa Inggris gitu? Iya. Ya, kalau ditanya kenapa mengambil jurusan bahasa Inggris, ya karena melihat perkembangan zaman Kak, sekarang kan semuanya sudah berbahasa Inggris dan alhamdulillah pada tahun 2018 itu lulus di S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Makassar, keterimanya di sana. Dan ya karena memang mungkin karena lingkungan membentuk saya untuk suka dengan bahasa Inggris. Kebetulan Bapak itu guru bahasa Inggris, Kak. Jadi Bapak guru bahasa Inggris, beliau yang membimbing saya mulai dari kecil untuk paham tentang bahasa Inggris, apa sih pentingnya bahasa Inggris. Dan Bapak selalu bilang dulu pada saat saya SD sampai SMA, beliau bilang ya di masa yang akan datang bahasa Inggris akan menjadi bahasa utama untuk komunikasi. Jadi ya itulah menjadi alasan saya Kak kenapa mau mengambil jurusan bahasa Inggris. Oke, baik. Jadi emang background keluarga itu udah English lover semua ya gitu. Sampai akhirnya menular dari ayah, kemudian menular ke anak gitu. Kak Mel, minta tolong untuk melit Zoom kita kali ini. Silakan Kak Mel. Oke, iya nih. Kebetulan nih Kak Ahsan masuk di episode kelima di Bea Studi Nusantara dan bisa dibilang ini sih untuk Kak Ahsan salah satu narasumber pertama yang dari Sulawesi. Wow. Jadi kita di Bea Studi ini udah banyak ya undang-undang narasumber, ada yang dari Sumatera, Jawa, nah sekarang dari Sulawesi. Dari CV Kak Ahsan itu S1-nya pernah dapat beasiswa Jarum Plus ya Kak? Ya, Jarum Terus beasiswa. S2-nya. Oh ya, Jarum beasiswa plus. Terus S2-nya tuh beasiswa unggulan yang kemarin lulus tahun 2023. Iya, iya Kak. Oke. Mungkin lebih banyak kita bahas terkait beasiswa unggulan dulu sih sesuai topiknya. Kalau yang kemarin tahun 2023 berarti ini ya, apa sudah masuk di UNM-nya dulu atau bersamaan? Tesnya kan ada tuh. Kalau saya lolos di program yang ongoing Kak.
Jadi ongoing. Berarti ya, sudah di memang jadi mahasiswa dulu. iya, jadi untuk sekarang untuk skema beasiswa unggulan itu harus masuk di kampus dulu, Kak. Jadi beda dengan Oh, LPDP. Kalau LPDP itu dia daftar dulu baru masuk. Tapi kalau beasiswa unggulan kita harus terdaftar sebagai mahasiswa dulu baru bisa mendaftar atau apply ke beasiswa unggulan. oh. Berarti memang harus keterangannya statusnya di mahasiswa dulu ya, baru bisa dapat. Mahasiswa dulu, Kak. Itu Jadi harus hmm, melampirkan LOA atau keterangan aktif kuliah untuk mahasiswa ongoing. itu di range semester berapa aja, Kak? Eh, Beasiswa unggulan itu ada yang mulai dari semester 1, Kak. Oh, Jadi dari untuk semester 1 udah ya, bisa jadi daftar. kalau ketika kita lulus di semester 1, Kak, jadi biaya yang kita bayarkan di awalnya itu akan di-reimburse juga, Kak. Jadi akan tercakup Oh. juga semuanya. Oh, tetap dikembalikan gitu dananya. Jadi kalau udah masuk, terus udah bayar UKT nih untuk 1 tahun, itu direimburse kembali dari BU. Yang di-reimburse itu yang contoh saya kan penerima tahun 2023, Kak, dan ketika Iya. mendaftar beasiswa unggulan itu di semester 3. Nah, jadi tapi di kampus waktu itu kebetulan bayarnya harus duluan. Jadi duluan pembayaran kampus, pembayar SPP daripada pendaftaran BU. Jadi saya bayar pakai biaya pribadi dan setelah lulus menjadi awardi itu akan di-reimburse, Kak, akan dikembalikan dari pihak beasiswa unggulan. Oh, berarti lulus BU-nya ini tahun 2023. Iya, Kak. Tapi masuk jadi mahasiswa pasca sarjananya udah dari tahun 2022 ya berarti, kurang Betul, lebih. Kak. Oh, nah sebelum itu masih pakai biaya sendiri. Iya, Kak. Setelahnya baru masuk. Baru. Oh, Mau ya. nanya dong. Jadi aku juga kaget ketika dengar ongoing beasiswa. Apakah sampai sekarang masih ada beasiswa BU yang ongoing? Ada, Kak, untuk skema tahun ini masih sama dengan tahun lalu. Jadi Oke, ongoing ada, untuk mahasiswa baru juga ada. aku websitenya apa sih kalau beasiswa unggulan? Aku mau Beasiswa unggulan.kemendikbud.go.id. ntar ya Kemendik. Kita Iya coba nih baru klik dengar up. yang ongoing. Saking nggak tahu nggak update banget Babe. Tapi panggilan aku Babe ya teman-teman. Aku coba ini ya nge-share ya. Iya. Oke, ini adalah berarti beasiswa ini beasiswa unggulan. Aku mau cerita mau mengkoreksikan diri sendiri sebenarnya. Beasiswa unggulan ini ada untuk S1 dan S2, betul? Sampai S3, Kak. Sampai S3 ya, beasiswa S1, S2, S3. Kemudian beasiswa ini yang sekarang adalah beasiswa S2 ongoing. Nah, kalau mau ngeceknya ada di beasiswaunggulan.kemendikbud.go.id. Ini share screen benar ya aku ya, share screen-nya Iya, ya. Kak. Kalau mau ngelihat ini jenis-jenis beasiswa ya. Iya, Iya, beasiswa itu unggulan Oh, banyak jenis jenisnya. beasiswanya, Kak. Jadi oh ada untuk masyarakat 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 berprestasi, ada berprestasi, yang pegawai pegawai Kemendikbud. Kemendikbudristek. Oh, cuma ini doang berdua aja. Ada 4 skema, Kak, untuk tahun ini. Jadi Ngeliatnya ada di masyarakat berprestasi, ada beasiswa pegawai Kemendikbud, ada penyandang disabilitas, dan ada beasiswa penghargaan untuk tahun ini. Oh, gitu. Mahasiswa Itu BU berarti penghargaan yang kayak Eh, gimana maksudnya? Beasiswa penghargaan itu kalau dari informasinya yang dari sosialisasi kemarin bersama Ibu Dias dari Puslapdik, itu ada seperti beasiswa magang, Kak, yang berhubungan dengan apa ya, penyelesaian studi, Kak. Ada beasiswa apa ya, yang tidak lulus beasiswa unggulan dia bisa mendaftar sebagai untuk pengajuan penyelesaian tesis contohnya. Oh, Jadi gitu. seperti itu, Kak. Intinya berhubungan dengan proses penyelesaian studinya. Baik. Kita runut yuk, kita runut ya. Ini aku buka di jadwal. Berarti bulan ini adalah pendaftaran, tapi di Mahasiswa sini, beasiswa tapi masyarakat berprestasi, Kak, untuk bulan ini. bulan ini, Dibukanya oh, kemarin. ya nih hari kemarin ya, nih per 1 Juli berprestasi. Oh, mereka ada ring-ringnya ya. Tapi ternyata bukaannya nggak luas ya, nggak satu satu Nggak 1 bulan. bulan gitu ya. Ternyata hanya Eh, kayak untuk masyarakat ya. berprestasi itu untuk pendaftarannya, Kak, dia cuma 14 hari. Jadi Oh mulai ya, dari cuma tanggal 1 14 sampai hari. tanggal 16. Kok aku kesulitan ya? Kita runut ini ternyata nggak semuanya muncul gitu ya. Apakah di sini kah?
panduan seputar ini? Itu untuk panduannya, Kak. Jadi panduan pendaftaran. Oh, lebih ke Ada panduan pendaftaran. Tapi kalau yang jenis-jenis tadi kok aku cuma nemu beasiswa BU Masyarakat Berprestasi, di sini, Kak, di menu beasiswa unggulan, coba diklik yang home-nya dulu. Home, Kemudian di scroll down, Kak. Ada nanti pertanyaan seputar beasiswa unggulan. Scroll down, Kak. Nah, itu. di mana aku melihatnya Apa nih? saja jenis beasiswa unggulan? Silahkan Ini diklik. ya, oke, Ya. sip. Oke ya teman-teman, di sini ada banyak jenis beasiswa kategori ya, kategori beasiswa unggulan. Ada beasiswa unggulan untuk beasiswa masyarakat berprestasi, kemudian beasiswa pegawai Kemenristek, kemudian beasiswa unggulan penyandang disabilitas dan beasiswa penghargaan. Aku oh ini ya, ininya ya, penjelasannya singkat ya. Nih, beasiswa masyarakat berprestasi adalah beasiswa unggulan yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual untuk melanjutkan pendidikan jenjang sarjana, magister, dan doktor. Oke. Kemudian kementerian, oke lah ini untuk kementerian di bawah Kemendikbud nih ya. Oh, dan ini hanya untuk S2 ternyata. Pendidikan Ya, jenjang untuk pegawai bachelor. kementerian, Kak. Oh, karena anggapannya pegawai udah S1 ya Ya, masuk ya, ya. PNS kan. Kemudian disabilitas, beasiswa umumkan kepada penyandang disabilitas dilanjutkan pendidikan dan magister. Lebih banyak nggak ada lagi ya? Yang satu lagi, yang penghargaan. Oh Yang ini ya, satunya, yang penghargaan satunya. ya. Penghargaan yang diberikan penghargaan kepada anak kandung dari orang tua yang gugur dalam menjalankan tugas negara, pengabdian kepada negara. Oh, begitu. Oh, ya, 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 ya. Oke, oke. Jadi ada banyak ya teman-teman yang mungkin hari ini mendengarkan. Ini beasiswa untuk masyarakat berprestasi. Teman-teman yang masih mau masuk S1 boleh dicoba. Tapi tidak hanya S1 ya, kelebihannya ada S1, S2, S3. Kementerian S2, S3, penyandang disabilitas untuk S2 dan S3, dan penghargaan untuk S2 dan S3. Nah, ini potensial untuk yang orang tuanya mungkin pegawai negeri sipil, baik dari TNI atau polisi yang gugur dalam tugas ya. Oke. Nah, secara umum kalau persyaratannya ngelihatnya gimana? Untuk persyaratannya itu ada di panduan, Kak. Harus dilihat di panduan. Oh, di panduan ya, diunduh ya mungkin ya. Diunduh, Kak. Apakah semuanya sama syarat? Oh ini kah surat-suratnya formal? Ya, itu Oh, format suratnya, Kak. Jadi ada format yang disiapkan dan ada juga di panduan, nanti di scroll scroll up, Kak, di atas. oke. Ini Mel, ada Mel nih, Mapres, masih berprestasi Mel. Gas Oke, weh, pengen. oke. Di sini yang mana nih? Panduan pada kita. Panduan yang paling atas, Kak. Masyarakat berprestasi. Oke, oke, kita bisa lihat ya di sini persyaratan umum halaman 17 ya. Eh, iya ya, Berarti halaman tiap 17 tahun ya. ya panduannya ini, Kak. Setiap tahun, Kak. Beda-beda. Jadi setiap tahun akan ada panduan baru. Halaman 17 ya, bentar ya. Beasiswa 17 mana tak? Ini ya, persyaratan pendaftaran masyarakat Iya. berprestasi. Kalau dirimu sendiri kemarin bidangnya apa? Masyarakat berprestasi atau apa? Saya lolos di skema itu, Kak. Masyarakat berprestasi. Oke. Oke, yang pertama adalah diutamakan memiliki sertifikat membuktikan prestasi akademik dan non-akademik tingkat internasional atau nasional. Oh, ini contohnya apa? Kalau kayak gini nih. Kalau kemarin saya melampirkan lumayan banyak sih, Kak, sertifikat yang saya lampirkan Oh, kemarin. pokoknya semua jenis sertifikat yang lomba-lomba juara-juara Ya, dimasukin gitu ya, jadi diupload masih gitu ya. diupload, Kak. Oh, kirain ada satu atau dua aja yang dipilih gitu. Oh, enggak ternyata ya. Oke. Jadi kalau Mendapat. misalnya punya banyak sertifikat, nilainya pasti akan lebih bagus, Kak. Oke, oke. Mendapatkan rekomendasi minimal dari guru bimbingan konseling di sekolah asal bagi pendaftar S1. Oke. Perguruan tinggi pembimbing akademis skripsi tesis. Oh, ini wajar ya, umum ya. Hampir semua beasiswa membutuhkan surat rekomendasi. Jadi baik-baik dengan dosen pembimbing akademi atau dosen di kampusnya dulu nih. Karena kita butuh surat rekomendasi. Kemudian tidak sedang mendaftar atau menerima beasiswa dari pihak manapun, termasuk APBN, APBD, komponen biaya yang sama. Oke. Insya Allah rata-rata kita yang penting nggak punya dapat beasiswa aja lagi. Belum Ya. pernah menempuh pendidikan pada jenjang yang sama. Waduh, saya nggak bisa nih, saya udah selesai sampai S3, nggak bisa lagi.
diterima di perguruan tinggi dalam negeri yang telah terakreditasi paling rendah B atau baik sekali, dan program studi terakreditasi paling rendah B atau baik sekali. Setelah masuk daftar perguruan tinggi tujuan beasiswa unggul. Oh, ini ya, berarti kita harus yang pertama ngelihat kampusnya dulu ya. Ya betul Kak. Itu aturan baru Kak untuk tahun ini. Tahun lalu belum ada. Jadi ke tahun lalu itu syaratnya adalah eh, kuliah di kampus yang prodinya dan universitasnya itu minimal baik Ah, sekali. baik sekali ya. Oke, baik atau ini baik dan baik sekali beda ya ranknya ya. Nah, Oke. kalau Eh, ya kalau untuk tahun ini Kak itu sudah ada jelas untuk universitas tujuannya. oh, Jadi tapi kita kalau universitasnya aja, kalau jurusannya udah harus milih lagi nggak? Atau maksudnya harus di universitas, misal di Universitas Negeri Makassar nih, dia harus berarti juga harus milih program studi yang ada di universitas itu minimal yang ini ya, betul apa Kak. Yang sudah Betul Kak. ditentukan. akreditasinya juga B gitu, atau baik sekali ya. Akreditasi prodinya juga harus B Kak. Tidak berstatus sebagai dosen, guru, tenaga pendidik dan pelaku budaya. Oh, saya tidak bisa, saya adalah pelaku tenaga pendidik. Ya, ini Meli nih yang pas nih, bukan dosen, bukan guru, gitu ya, dan bukan pelaku budaya, belum ya. Beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler. Oke, oke, ya kelas reguler ya, umum ya. Berkomitmen untuk mempertahankan indeks prestasi semester IP ya, IP PS tiga, ya PS. Magister 3,25 ya. Oke, ini ya, ya pokoknya nilainya harus minimal B terus ya, minimal banget. Masa iya, tapi S2 kayaknya agak lebih memungkinkan lah 3,25 ini. Kemudian ini untuk sarjana. Oh, dirimu ada kenalan yang S1 dapat beasiswa nggak, Mas? Ada Kak. Nanti Ada teman. nanti Meli tolong ya, Mel dihubungi Mel untuk kisah khusus untuk S1 ini ya. Gini ya. Kemudian ini S1 kita skip ya. Nanti kita buat oh surat aktif kuliah minimal dekan fakultas. Oh ini untuk ongoing S1. Oh Ya. bisa. Ya Allah, aku dulu nggak tahu. Ini nanti kita bahas. Ini S2 ya. S2 belum memasuki usia 32 tahun pada 31 Desember. Saya sudah lewat ya, sudah sepuh saya ini. Memiliki surat penerimaan. Oh ini ya, dirimu tadi sudah daftar ya. Sebaiknya sudah punya LOA. ini ya. Iya Kak, LOE atau surat keterangan aktif kuliah untuk mahasiswa ongoing. Oke, ini ya. Oke ya, LOE atau oke, siap. Memiliki surat keterangan aktif kuliah minimal dari dekan fakultas pascasarjana. Oke, bagi mahasiswa ongoing ya. Kalau nggak punya ongoing berarti ini ya. Kalau ini kan ini Baik ongoing Kak. ya. Kalau Ya, nggak punya ongoing berarti LOE ya. baik Kak. Tuh, kok pingin daftar sekolah lagi saya. Bagi mahasiswa ongoing program magister, saya maksimal berada di semester 3 atau memiliki bukti KHS semester 2 dan memiliki nilai negatif. Ini ya. Oh, ini kalau ongoing ya. Jadi teman-teman yang sekarang lagi kuliah S2 di Indonesia yang semoga ada di bawah ya. Nanti kita spill kampus-kampus mana yang punya list-list Ada Kak di akhir nanti. di akhir Ada ya. di akhir. Nah, ini kesempatan nih semester 1 semester 2 untuk nyoba nih beasiswa ini. Ya, tapi ya itu tadi harus punya background eh, lomba-lomba ya, lomba-lomba yang juara Prestasi. gitu ya, prestasi gitu ya. Memiliki nilai IPK 1 paling rendah 3, per skala 4. Oke. Memiliki kemampuan harus tes ini? Enggak. UKBI ya Harus kalau Kak. nggak salah namanya. Ya, Oh untuk gitu. tahun ini sudah ada range skornya Kak. Jadi untuk S1 itu minimal madya dan S2 itu minimal masuk di skor unggul S2 dan S3. Oke, tes UKB. Nah, tes UKB itu biasanya bisanya di mana? Di ada di websitenya Kak di UKBI ukbi.kemendikbud.go.id. UKBI. Ya Kak, Oh ini. Oh, nanti tesnya online? Enggak. online Kak. Oke, Jadi oke. Bisa ya. Maksudnya bukan sesuatu yang sulit untuk ditempuh gitu karena bisa online kan ya gitu. Ya cuman masih baru sih untuk tes UKBI ini. Oke. Dirimu lanjut Mel. Babe ada callingan bentar. Oke, Bes. Oke. Oke. Jadi tadi kita udah bahas sedikit ya terkait syarat administrasi beasiswa BU. Oke.
Mungkin ini Kak Ahsan, dari ada LOA, terus sertifikat. Kira-kira di antara sertifikat yang Kak Ahsan masukin tuh di pendaftaran BU, ada nggak sertifikat yang menurut Kak Ahsan, oh ternyata sertifikat ini yang mengantarkan saya di kelulusan BU? Biar Hmm. teman-teman tahu juga nih, atau mungkin yang masih ongoing bisa mengejar prestasi tersebut. Iya, untuk sertifikat kemarin saya melampirkan yang pertama yang kemarin kan ya satu saya dapat beasiswa dari Jarum Beasiswa Plus Kak, dan itu ada sertifikatnya kemarin. Saya input itu, kemudian kemarin saya juga ikut program Permata Sakti dan sekarang itu sudah namanya sudah berubah menjadi PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Jadi sertifikat dari Oh, situ saya lampirkan. oh iya, iya. Iya, dan Oh, juga prestasi itu nggak mesti juara ya ternyata. Aktif Kak di Masti. bidang tertentu, ternyata bisa dimasukkan ya, bisa dihitung Iya sebagai Kak, prestasi. jadi sertifikat apa ya prestasi itu bukan cuman mengikuti lomba, tapi apa ya kegiatan-kegiatan yang mendukung mungkin secara akademik juga itu ada nilai poin plusnya lah Kak. Jadi seperti itu kemarin pertukaran mahasiswa saya lampirkan sertifikatnya, ada eh, program kampus mengajar kemarin juga saya ikut program kampus mengajar angkatan pertama saya juga lampirkan dan ada eh, apa ya sertifikat lulusan terbaik untuk prodi kemarin Kak, lulusan terbaik 3 Oh dan iya, ada ternyata penghargaan dari daerah seperti penghargaan dari bupati contohnya kemarin Kak saya lampirkan semua. itu kategori apa Kak pendaftar penghargaannya kalau boleh tahu? Penghargaannya sebagai eh, anu Kak apa sebagai pemuda yang mempunyai kontribusi baik untuk Oh kabupaten. Ya kebetulan iya, iya. kemarin saya aktif sebagai relawan juga Kak dan kebetulan ada kegiatan di kabupaten saya, di asal daerah saya dan ya Kabupaten kami mana Kak? menginisiasi kegiatan itu sampai ke dalam bentuk sebuah kompetisi Kak. Jadi setelah ikut kegiatan itu kita adakan lomba bahasa Inggris dan alhamdulillah ada sertifikat dari bupatinya. Kabupaten mana Kak kalau boleh tahu? Kabupaten Sidrap Kak. Sidenreng Oh Rapang. Sidrap ya. Oh iya, iya. Ya. Semoga teman-teman yang nonton nih si Dendeng Rampang boleh nih yang mahasiswa berprestasi. Ternyata Kasan yang cocok ya mahasiswa berprestasinya. Jadi tadi pikiran saya tuh waktu Kak Asa bilang semua sertifikat dimasukin, yang rata-rata juara, kayak juara 3, juara harapan, atau yang runner Ya, up. Ternyata mesti yang bukan mesti juara ya, ya prestasinya, ya, tapi betul Kak. lebih aktif, berkontribusi, itu bisa ya dimasukkan Kak. Iya Oke, Kak. Jadi kalau untuk sertifikat saya yang kemarin malahan tidak ada sertifikat lomba yang saya masukkan Kak. oh, Ya, karena menurut saya sertifikat ini ya lebih apa ya, lebih bagus dampaknya ke masyarakat. Apalagi kalau oh seperti iya, kayak kegiatan-kegiatan seperti kampus mengajar kan itu kita aktif terjun langsung dengan masyarakat. iya benar Kak. Berarti ini ya menurut Kak Hasan bahwa prestasi yang dinilai BO itu tidak sekecil juara, tapi gimana sih impact, dampak dan peran kita. Nah, sertifikat Betul Kak. itu yang membuktikan bahwa apa ya kita punya nih pengalaman yang berimpact dan berperan seperti itu. Oke, Betul sekali. terkait ini nih persyaratan administrasi tuh kayak umum ya tadi. TOEFL ada nggak Kak kalau TOEFL? Untuk mulai dari tahun 2023 kalau nggak salah Kak. Kalau bukan 2000 tahun 2022 itu TOEFL hanya untuk pendaftar yang di luar negeri. Jadi untuk dalam negeri TOEFL sudah tidak dilampirkan, tapi diganti dengan sertifikat UKBI. Oh iya, UKBI ini ya yang baru. Ini cukup asing loh Kak. Maksudnya di kita jarang dengar UKBI. Karena kan biasanya TOEFL, IELTS itu yang Iya paling betul sering. Kak. Jadi modelnya sih mirip-mirip dengan TOEFL Kak. Cuman ya menggunakan bahasa Indonesia. Pada intinya ini dia tes kemampuan berbahasa. Iya betul Kak. Uji kemahiran berbahasa Indonesia. Ada listeningnya, kayak Ada Kak, speaking. ada listening, ada 3 sesi Kak yang diwajibkan. Kan ada beberapa paket untuk tes Ya. UKBI ini Kak. Nah, untuk mendaftar beasiswa unggulan itu kita diarahkan untuk mendaftar paket 1. Paket 1 itu ada mendengarkan, ada listening,
Yang kedua itu ada merespons kaidah. Yang ketiga itu ada membaca. Itu ada 3 paket dan disarankan untuk BU yang paket 1. Ya, ada 3 paket, Kak. Kalau paket 2 itu tambahannya adalah menulis. Paket ketiga itu tambahannya menulis dan speaking, kalau nggak salah, Kak. Untuk semua range BU yang mulai dari masyarakat berprestasi, penyandang disabilitas, pegawai Kemendikbud, itu harus paket 1 aja atau bisa nih paket 2, paket 3? Paket 1 aja, Kak, karena Paket sudah 1 sudah cukup. cukup. Jadi paket 1 Oke. itu ada sesi mendengarkan, merespons kaidah dan membaca. Iya, oke. Oke, dari persyaratan tadi sudah ada ya. TOEFL ternyata tidak wajib ya untuk Ya, dalam TOEFL negeri hanya itu. untuk yang pendaftar yang kuliah di luar negeri, Kak. Kalau untuk luar negeri berarti boleh juga, Boleh, Kak. bisa daftar. Tapi Bisa. ini gimana? Saya bingungnya gini, kalau yang mau keluar negeri, berarti kita sudah harus jadi mahasiswa di sana kan? Iya, Ada Kak. enggak kayak ketentuan dari BU bahwa ini nih list universitas di luar negeri yang bisa lolos untuk BU atau bebas? Kalau yang di panduan, Kak, untuk tahun ini yang apa ya, perguruan tinggi itu tujuan itu beasiswa unggulan hanya untuk dalam negeri, Kak, yang ada di daftar di panduan terbaru. Berarti kalau untuk luar negeri mungkin masih semua kampus, Kak. Mungkin masih semua kampus. Masih Boleh. belum ada standarnya ya. Masih boleh aja semua daftar dulu. Iya, Kak. Jadi mungkin sama dengan tahun pendaftaran beasiswa unggulan di tahun 2023. Kan kemarin saya di tahun 2023 belum ada universitas tujuan dari beasiswa unggulan itu sendiri. Nah, jadi minimal itu kemarin adalah kampus, universitas dan prodinya itu akreditasinya minimal B atau baik sekali, Kak. Iya. Boleh dong Kak diceritain gimana nih prosesnya? Kenapa Kak Hasan mau daftar BU? Motivasinya apa? Terus pada proses pendaftaran ada ndak yang sulit atau yang terkesan, aduh kayaknya hampir ndak lolos ini, udah mulai menyerah tuh, boleh mungkin ceritain Kak? Bahkan saya ada pengalaman tidak lulus, Kak. Oh, sempat tidak lolos juga Sempat berarti. tidak lulus di tahun 2022. Oh, itu boleh Kak mungkin diceritain, di-sharing, biar teman-teman di rumah juga bisa nonton. Oke. Ya, saya mulai dari tahun 2022 ya, Kak. Kenapa sih saya Siap. mau mendaftar beasiswa unggulan? Ya, ya karena beasiswa unggulan itu kan apa ya, pemerintah sudah memberikan kita sarana dan prasarana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satunya adalah beasiswa unggulan ini. Dan sebagai seorang mahasiswa ya kita harus mengambil kesempatan itu, Kak. Kita harus menjemput kesempatan itu. Pemerintah sudah menyiapkan, kita sisa mendaftar. Nah, kemarin di tahun 2022 itu saya ikut di seleksi juga di beasiswa unggulan, namun tidak lolos di sesi wawancara. Jadi lolosnya cuma sampai sesi wawancara. Jadi di tahap terakhir itu saya tidak lolos. Jadi untuk pemberkasan, alhamdulillah kemarin di tahun 2022 itu lolos. Tapi pada saat wawancara itu ada kendala. Jadi teman-teman ya mungkin ketika nanti lulus untuk apa ya sesi pemberkasan dan lolos ke tahap wawancara itu jaringannya diperhatikan ketika seleksi wawancara. Karena apa? Ya itu yang membuat saya kemarin gagal untuk menjadi salah satu bagian penerima beasiswa unggulan. Karena ketika Jaringan. wawancara jaringannya hilang, Kak. Oh, ya, 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 ya. jadi Berarti ini ya, salah satu faktor ya. ya ada faktor lah, Kak. Dan ya mungkin belum rezekinya di tahun itu, Kak. Dan alhamdulillah di tahun 2023 saya coba kembali sebagai pendaftar mahasiswa ongoing. Saya lengkapi berkasnya dan alhamdulillah lolos sempat sampai ke tahap wawancara. Wawancara alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah ditetapkan sebagai awardee beasiswa unggulan tahun 2023. Kalau untuk berkas yang agak sulit itu ya mungkin ketika kita belum akrab ya, Kak, dengan dosen, mungkin susah untuk minta rekomendasi dosen. Nah, jadi untuk teman-teman ya sebaiknya apa ya, etika dan
komunikasi ke dosen itu dijaga dengan baik. Karena ya untuk mendaftar beasiswa apapun itu ya pasti kita harus melampirkan rekomendasi dari dosen. Nah, dan untuk rekomendasi ini bervariasi Kak. Contohnya untuk mahasiswa S1 yang baru masuk atau yang masih memiliki LOA, itu kan dia belum kenal dengan dosennya. Otomatis dia harus minta rekomendasi dari guru pada saat SMA. Nah, ya, tapi ketika mahasiswa ongoing untuk semester 1, untuk jenjang S1 di semester 3 itu maksimal di semester 3 itu harus meminta rekomendasi dari dosen. Jadi boleh dari dosen pembimbing akademiknya atau dosen yang memiliki jabatan di kampusnya. Kalau Kak Hasan sendiri, rekomendasinya dari dosen S1 atau sudah memang dosen S2? Nah, ini alhamdulillahnya kemarin sih Kak ada hubungan dengan kegiatan saya sebagai seorang relawan. Nah, kebetulan kemarin pada saat 2020 sampai 2021 itu saya diamanahkan sebagai ketua di salah satu komunitas volunteer relawan pendidikan Kak yang bergerak di pendidikan pelosok. Nah, kebetulan ya waktu itu pengabdian saya itu di salah satu lokasi Kak, dan ternyata wakil rektor 3 yang menjabat di kampus saya itu asalnya dari sana Kak. Dan ya beliaulah yang memberikan saya rekomendasi, dan beliau ini adalah dosen saya juga Kak di pendidikan bahasa Inggris. Jadi ya alhamdulillahnya dengan beberapa ya mungkin kejadian-kejadian yang menurut saya gimana ya Kak? Kejadian yang menurut saya itu Kebetulan. ya kebetulan, dan ya alhamdulillah dipertemukan pada saat menyusun berkas atau memilih-milih berkas atau mempersiapkan berkas untuk mendaftar beasiswa unggulan ini. Keren sih Kak, memang dari kalau WR3 sendiri nih yang memberikan surat rekomendasi, waduh, interviewernya pun yang baca pasti ini tertarik untuk lihat nih mahasiswanya seperti apa. Kalau untuk format surat rekomendasinya Kak, karena yang saya tahu itu beda-beda. Ada yang kayak tulis tangan, ada yang ketik, dan ada yang di via telepon. Kalau dari BU sendiri, kira-kira format surat rekomendasinya seperti apa? Kalau untuk format surat itu sudah ada di websitenya tadi Kak, untuk Oh, format bisa surat dilihat di rekomendasi. website. Jadi kemarin saya print out Kak dan bawakan ke wakil rektor yang kemarin yang tadi saya sampaikan. Jadi dia tulis tangan Kak. Kemudian Tulis di tangan. lalu diupload. Oh, tanda tangan baru scan ya, upload Oke. ya. Oh, itu salah satu ini berarti senjata ya, bisa lulus di beasiswa unggulan. Ya, betul, Kak. Oke. Jadi bukan cuma itu sih Kak yang harus dilampirkan, ada beberapa berkas yang harus dilampirkan. Contoh, saya bicara di S2 aja ya Kak, karena kan saya penerima di program S2. Nah, di S2 itu kita harus melampirkan juga namanya proposal rencana studi Kak. Jadi Iya. proposal rencana studi ini kita harus menggambarkan beberapa poin. Yang pertama, kenapa sih kita memilih program studi ini? Itu Yang bukan kedua, esai ya, Kak? Beda ya? Beda beda dengan Kak. esai. Beda dengan essay Kak. Berarti esai nggak ada? Ya, Essay proposal ada, rencana studi. tetap ada Oh, Kak. tetap S2, ada. S3 tetap ada. Cuman ada tambahan. S1, S2, S3 itu ada essay Kak. Cuman S1 dia tidak ada proposal rencana studi. Tapi S2 ada proposal rencana studi, dan S3 itu dia proposal penelitian disertasi. Oh, sudah langsung ada ya berarti. Nah, jadi beda-beda Kak. Nah, untuk proposal rencana studi itu tadi di jenjang S2 itu tadi yang pertama kita harus memberikan alasan kenapa kita memilih program studi itu. Yang kedua, topik apa yang akan kita tulis nantinya dalam tesis. Jadi kita akan menuliskan judul, mungkin rancangan judul yang kita akan tulis dalam tesis kita nantinya. Selanjutnya, kita harus melampirkan rencana studi dari awal hingga selesai. Nah, kebetulan kemarin saya ongoing, berarti saya lampirkan mulai dari semester 1 dan semester 2 yang sudah saya lalui, Kak. Dan semester 3 yang akan saya ambil, serta semester 4 apa. Itu kayak daftar mata kuliah Ya, atau betul, Kak. kegiatan? Betul, Kak. Oh, Daftar mata dimasukkan ya di kuliah. proposal itu. Dimasukkan. Ada
format khusus nggak dari BU untuk proposal rencana studi ini? Tidak ada Kak untuk format khususnya. Jadi kita Berarti menyusun sendiri bebas Kak. ya. Bebas dari kita ya, kreativitas kita. Betul Kak. Dan Jadi selanjutnya ya, yang masukkan mata kuliah itu inisiatif Kak Ahsan sendiri untuk iya masukkan. Kak. Oh iya, wah bener nih. Jadi salah satu penilaian ya ternyata rencana studinya Iya Kak. bahwa Jadi dilihat jelas rencananya. iya kan di awal itu saya menjelaskan alasan saya Kak mengambil program studi ini. Kenapa saya melampirkan mata kuliah itu ya, itu adalah salah satu alasan saya juga. Karena saya akan belajar ini loh nanti. Jadi semacam apa ya, menginformasikan kepada pihak panitia penyeleksi beasiswa unggulan bahwa inilah mata kuliah yang akan saya ambil nantinya dan akan mendukung alasan saya kenapa saya mengambil program studi ini. Rencana studi biasanya nih kalau di LPDP tuh kita buat apa ya kayak rencana pasca selesai. Nah kalau di BU itu masuk nggak di proposal ini? Eh, Kalau di BU kemarin saya apa ya kontribusi ya Kak setelah selesai. Oh, Masuk di esai kemarin Kak, dijelaskan. Kebetulan topik esainya kemarin saya pastikan dulu ya Kak. Saya buka file dulu. Karena tiap tahun temanya itu berbeda-beda Kak untuk esainya. Tahun lalu itu tema esainya adalah kontribusiku untuk Indonesia setelah menyelesaikan studi. Jadi di sini saya menggambarkan apa yang akan saya lakukan ketika saya selesai magister, Kak. oh, kakak gambarkan boleh mungkin di-spill sedikit Kak Hasan? Baik, Kak. Ya, di sini kan saya menceritakan dulu terlebih dahulu apa sih yang saya lakukan ketika saya kuliah di S1. Kuliah di S1, dan masuk di S2. Dan saya jelaskan beberapa kegiatan saya Kak seperti menjadi seorang relawan pendidikan dan juga impian saya nantinya ketika selesai di program magister ini. Nah, saya sampaikan juga relevansi antara kenapa saya kuliah di jenjang S2 ini dengan kegiatan saya sebagai volunteer. Nah, untuk kontribusi itu tadi Kak, saya kan background saya kan sebagai volunteer atau relawan pendidikan. Nah, dengan kuliah di jenjang S2 ini kan bisa menambah wawasan saya terkait dengan bahasa Inggris dan setelah itu ya saya bisa menyalurkan ilmu yang saya miliki atau memberikan apa ya Kak, memberikan sedikit dampak lah terkait pendidikan di daerah-daerah pelosok. Kebetulan saya juga ada beberapa komunitas Kak, komunitas relawan yang khusus untuk mengajarkan bahasa Inggris di daerah-daerah pelosok. Oke. Berarti kalau boleh nih saya runut dari awal, proposal rencana studi itu lebih ke studi kita nanti pada saat Betul S2. Kak? Betul Nah, Kak? sedangkan di esai itu lebih tergantung tema. Ya, betul Kak. Tema nanti yang akan menyinggung sedikit terkait pasca kita setelah S2. Betul Kak. Oke. Nah, Itu dan untuk tahun ini tema esainya itu adalah karya hebatku untuk kemajuan Indonesia. karya Jadi hebatku. untuk kemajuan Indonesia. Jadi teman-teman bisa berbicara tentang apa sih yang kontribusi teman-teman yang sudah lakukan kemarin dan kenapa sih teman-teman melanjutkan pendidikannya dan setelah menyelesaikan pendidikan kira-kira apa dampak atau apa karya yang akan teman-teman buat untuk Indonesia. Kan bisa seperti itu, Kak. Itu harus relate sama jurusan atau mungkin boleh beda dengan jurusan. Boleh beda, Kak. Oh, boleh, berarti bisa ya. Tapi sebaiknya sih ada relevansinya Kak supaya dari pihak pihak panitia seleksi itu bisa menilai bahwa oh jadi setelah kita selesai ilmu yang kita pelajarin itu kita bisa gunakan atau salurkan sebagai kontribusi kita untuk negara ini. Kalau dari Kak Hasan sendiri nih, kan udah tes BU 2 kali. Berarti memang niat loh ini, memang Iya Kak. niatnya di BU. Kenapa sih Kak memilih BU? Iya. Apakah karena dari persyaratannya mungkin, atau banyak teman-teman juga dari BU? Mungkin boleh Kak di-spill. Kenapa sih memilih BU? Ya, itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan Kak. Kenapa bukan LPDP? Nah, kalau di BU ya kita harus terdaftar sebagai mahasiswa dan alhamdulillahnya kemarin
Ya setelah lulus S1 itu saya langsung lanjut sebagai mahasiswa S2 Kak. Jadi eh, saya sudah masuk dalam kategori sasaran dari beasiswa unggulan itu sendiri Kak. Makanya saya memilih beasiswa unggulan. Ada nih persyaratan yang cocok di diri saya, Ya, betul makanya Kak. bisa masuk. Oke, oke. Gitu. Terus ini saya agak salfok sama tadi di panduan tuh batas umur 32 tahun. Itu lumayan lumayan panjang ya range-nya untuk Iya, betul Kak. teman-teman yang Untuk daftar. program S2 itu belum memasuki 32 tahun untuk mahasiswa di semester 1 dan untuk ongoing itu belum memasuki 33 tahun Kak untuk jenjang S2. Kalau jenjang S3 eh, 4 sorry belum memasuki usia 46 tahun di semester 1. Kalau misalnya di semester 3 belum memasuki usia 47 tahun. Berarti ini boleh dong kalau misal di situasi kayak gini. Saya S1-nya selesai 2018, terus nanti mau S2-nya di 2024 misalnya. Selama umur saya belum mencapai batas maksimum itu bisa ya berarti Bisa meskipun ada Kak. gap yang panjang. Bisa Kak. Jadi meskipun ada gap yang panjang, intinya belum melewati batas umur yang tadi Kak. Iya ya, oke. Terkait ini nih, BU. Sedikit ya, persyaratannya tuh hampir-hampir mirip dengan LPDP. Cuman kalau LPDP tuh wajib ada skor TOEFL kan, ada Ya batas betul. minimal lagi untuk TOEFL. Terus di LPDP juga ada esainya, ada kontribusinya. Cuman ini di BU ada syarat nggak sih? Tadi kan BU ada yang penyandang disabilitas, ada masyarakat berprestasi, ada pegawai Kemendikbud. Mending. Ya. Ini kita berbicara tentang persyaratan. Ini harus single atau mungkin boleh yang sudah berkeluarga? Karena Eh kalau dilihat dari ini jenisnya kan luas ya, cukup banyak. ya, boleh sih Kak, karena tidak ada di panduan yang menyatakan bahwa ketika sudah berkeluarga itu tidak boleh. Jadi Oh, selama kita masuk kategori itu, selama kita masuk di apa ya syarat-syarat di pendaftaran beasiswa unggulan itu diperbolehkan Kak. boleh. Dan terkait apa ya jenis-jenisnya, mulai dari pegawai Kemendikbud, terus masyarakat berprestasi, disabilitas sampai penghargaan, itu tergantung ini kan Kak, disesuaikan lagi dengan apa yang kita punya, disesuaikan lagi dengan persyaratan yang bisa kita Ya, penuhi. betul Kalau untuk Kak. keasahan, masuknya di masyarakat berprestasi, merasa terpanggil nih, saya punya peran, punya dampak, makanya saya daftar Ya, di betul Kak. BU dengan jalur beasiswa masyarakat berprestasi. Betul Kak. Tapi boleh mungkin di-share sedikit, Kak, terkait beasiswa yang penyandang disabilitas ini. Apakah ada kayak syarat khusus sampai dikatakan di mana bahwa dia berhak mendaftar BU penyandang disabilitas? Oke, kalau untuk penyandang disabilitas itu diberikan kepada mahasiswa yang kategorinya masuk di 4 ini Kak. Yang pertama itu penyandang disabilitas fisik, yang kedua penyandang disabilitas intelektual, selanjutnya itu penyandang disabilitas mental, dan yang terakhir itu penyandang disabilitas sensorik. Oh, lumayan. Saya ada khusus ya, baru dengar saya ada beasiswa yang seperti itu. Secara Tadi, detailnya itu ada di panduan Kak untuk persyaratannya, persyaratan penyandang disabilitas. oh, itu ya. Berarti kayak ini ya, mengeluarkan atau memasukkan, menginput terkait berkas yang berkaitan dengan bahwa dinyatakan penyandang disabilitas itu dari rumah sakit atau dari dokternya. Betul Kak. Oh, iya, iya. Oke, untuk Kak Asa nih yang daftar BU jalur masyarakat Masyarakat berprestasi. berprestasi. Setahu saya ya Kak, ini banyak banget pendaftarnya dan banyak sekali peminatnya. Kenapa sih Kak Ahsan tuh apa ya? Ada nggak sulitnya Kak Ahsan mendaftar untuk kategori ini? Karena banyak nih pesaingnya. Betul Kak, betul. Untuk kesulitan pastinya tentu ada Kak. Yang pertama ya, yaitu kita cuman punya waktu 2 pekan atau 14 hari untuk menyiapkan semua berkasnya. Ya, untuk membuat esai, kemudian kita harus mencari rekomendasi dosen, membuat proposal rencana studi dalam waktu 2 pekan itu Kak. Jadi memang kita harus memberikan effort yang lebih lah.
ketika kita mau mendaftar beasiswa unggulan ini, karena range waktu pendaftarannya itu sangat singkat Kak, cuma 2 pekan atau 14 hari. Dan ya kita harus datang ke dosen juga untuk minta surat rekomendasi, dan kita harus mengurus seperti surat aktif kuliah atau mengurus untuk memilah-milih sertifikat yang kita akan input nantinya. Jadi kesulitan saya ya mungkin di range waktunya Kak, karena ya terlalu singkat menurut saya. Cuma Persiapannya 2 ya. pekan. Iya. Tapi ini BU ada kan Kak tiap tahun? Iya, ada Kak setiap tahun. Berarti boleh dong kalau misal nih saya mau ikut persiapannya dari sekarang. Dari untuk tahun selanjutnya tapi mulai memang nih yang kayak UKBI gitu. Boleh Kak, Terus karena kan sertifikat UKBI itu berlaku 2 tahun Kak, sama dengan TOEFL. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya mungkin ikut seleksi beasiswa unggulan tahun lalu dan sertifikat UKBI-nya masih ada dan masuk di predikat yang sesuai dengan standar, S1 standarnya itu minimal madya dan S2 itu minimal, S2 dan S3 itu minimal unggul, bisa menggunakan sertifikat tahun lalu untuk ikut di seleksi beasiswa unggulan Kak. Dan ini juga menjadi salah satu tantangan Kak untuk tahun ini. Karena kan bukan cuma tahun ini sih, tahun lalu pun menjadi tantangan, tapi tahun lalu belum ada standar nilai untuk UKBI itu tersendiri, tapi tahun ini sudah ada standar nilai yang ditentukan oleh pihak penyelenggara beasiswa unggulan. Jadi S1 itu minimal madya 482 sampai 577. Kalau di S2 dan S3 itu minimal unggul 578 sampai 640. Nah, ketika kita tidak ketika skor kita belum cukup sampai ke sana, untuk tes UKBI itu kita harus menunggu 15 hari Kak setelah tes pertama. Dan ya seleksi beasiswa unggulan itu cuma 14 hari. Jadi ya ketika kita tidak lolos untuk seleksi UKBI ini, ya kita tidak bisa melampirkan sertifikat itu untuk mendaftar beasiswa unggulan. Mungkin itu sih Kak kesulitan untuk tahun ini. berarti waktu Kak Hasan daftar tuh belum ada syarat minimal skor ya. Nanti Betul tahun ini Kak. baru ada. Betul Oh Kak. berarti kalau tahun ini skornya enggak ini tes ulang lagi UKBI-nya baru Iya, gitu. betul Kak. Makanya kemarin kami dari pengurus Awardi, Forum Awardi Beasiswa Unggulan Indonesia Timur itu melakukan sosialisasi di awal Kak. Di awal untuk sosialisasi terkait apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk mendaftar beasiswa unggulan, karena ya yang kami rasakan kemarin ya kita berburu dengan deadline waktu Kak. Jadi supaya teman-teman punya persiapan yang lebih lah untuk contoh menyicil seperti rekomendasi dosen, mengurus proposal rencana studinya gimana. Kalau esai kan itu kita harus melihat tema untuk tahun itu. Jadi harus rilis terlebih dahulu untuk informasi itu. Dan alhamdulillah untuk tahun ini Kak, panduan itu diterbitkan lebih cepat daripada pembukaan pendaftaran. Jadi kemarin kita bisa download panduan pendaftaran beasiswa unggulan sebelum tanggal 1. Oke. Iya. Ini nih. Tadi dari sertifikat UKBI tersendiri itu menjadi ini ya, salah satu kesulitan tersendiri dari beasiswa BU, bahwa kalau daftar beasiswa ini, yang beasiswa lain dicarinya TOEFL, ini malah UKBI. Dan tes UKBI-nya tuh lumayan ya, ada skor tertentu, dan kalau tesnya gagal, harus 2 minggu ke depannya lagi baru tes. Ya, betul Kak. 15 hari setelah tes sebelumnya. Oh iya, berarti iya sih, sekitar 2 minggu lah Ya, setelahnya. betul Kak. Bayarnya berapa Tapi ya? 300-an Apa Kak? kalau nggak salah Bayarnya? bayarnya. 100.000 Kak untuk mahasiswa. Oke. Itu biar mahasiswa S2, keterangan mahasiswa tetap 100.000. Tetap Kak. Iya, oke. Iya nih, Be. Tadi kita udah bahas sedikit terkait syarat, esai, sama proposal rencana studi. Ternyata kalau di BU tuh harus ada proposal rencana studi. Ya. Nanti Ya. kontribusinya baru dibahas di esai. Di bagian PMSDU lebih banyak ya ternyata ya persyaratannya gitu. Tapi kalau peluang yang lolos besar nggak kira-kira?
peluangnya yang lolos setiap tahun? Ada kuota tersendiri nggak, Kak? Eh, Kalau untuk informasi itu, untuk informasi kuota tidak ada yang diinformasikan Kak di website, baik di website ataupun di panduan. Jadi tapi untuk di panduan yang terbaru ini itu ada informasi terkait dengan penerima. Jadi penerima paling banyak memang itu di tahun 2023 Kak. No, jumlah penerima ya. Apa infografisnya ya, infografis terkait penerima beasiswa unggulan. Kalau menurut Ahsan nih ya, aku kan misal aku mau daftar nih, kira-kira poin penting apa sih yang harus strong untuk membuat para asesor itu interest terhadap aplikasi kita? Oke. Kalau terkait itu Kak, kalau dari pemberkasan ya khususnya yang prestasi tadi ya Kak. Jadi menurut saya sih kita harus memberikan atau mengupload berkas-berkas yang memang menurut kita itu adalah bisa menjadi poin plus lah untuk panitia. Seperti itu tadi. Contoh kegiatan-kegiatan yang teman-teman ikutin mungkin seperti pengabdian masyarakat itu mungkin bisa sertifikatnya dilampirkan saja dalam pendaftaran ini. Karena kan sertifikat seperti kegiatan volunteer itu kan kita memberikan dampak langsung untuk masyarakat. Dan ya, itu bisa memberikan poin plus lah Kak untuk pendaftaran beasiswa unggulan itu tersendiri menurut saya. Dan selanjutnya teman-teman yang punya karya silakan diupload, baik itu karya jurnal atau buku. Mungkin teman-teman yang sudah menerbitkan buku bisa diupload karyanya ketika mendaftar beasiswa unggulan, karena itu akan menjadi poin plus juga Kak. Jadi selain dari sertifikat, riwayat pendidikan, prestasi, esai, dan proposal itu sendiri tadi ada menu karya Kak. Jadi kalau misalnya kita punya karya, itu kita bisa lampirkan juga ketika kita mendaftar beasiswa unggulan. Oke. Jadi ya itu ya, peran kita yang sudah kita lakukan itu menjadi strong point dalam potensi diterimanya dalam beasiswa ini gitu ya. Hasan, kira-kira kan ini mungkin ada banyak syarat-syarat administrasi ini. Ke depan boleh nggak kita ngundang Hasan untuk kita bedah satu persatu dengan mencontoh file yang dimilikin Hasan gitu. Boleh Kak. Nanti Meli dijadwalkan ya. Maksudnya kan karena kemarin Babe lihat dari beberapa YouTube channel, dia itu kayak membahas satu persatu nih, kayak motivation letter itu apa, isinya bagaimana. Nah, beasiswa unggulan ini kan tiap tahun ada, kemudian juga administrasinya banyak nih. Banyak mungkin teman-teman kita yang di luaran sana bingung nih rencana studi itu seperti apa, kemudian membuat esai yang menarik itu seperti apa. Walaupun kemarin sudah ada juga yang membuat, cuma kan belum pernah nih kita bedah satu persatu nih apa yang menjadi strong point dalam setiap penulisan esai gitu. Terus, nah kemarin sebelum Hasan daftar, Hasan ikut nggak sih mentoring-mentoring untuk mendapat beasiswa gitu sebelumnya? Kalau kemarin enggak sih Kak. Jadi saya tidak ikut mentoring, tapi saya googling. Saya ya Pak di YouTube sudah banyak Kak yang bisa kita lihat sebenarnya. Dan apa ya? Kan sudah ada panduan juga sebenarnya Kak. Tapi mentoring itu penting Kak sebenarnya. Jadi setelah saya mengalami apa ya Kak, mengalami kegagalan di tahun 2022, tahun 2023 itu gimana ya Kak? Ketika saya daftar di tahun 2022 dan panduan 2023 itu rilis, alhamdulillahnya kemarin perbedaannya nggak terlalu signifikan. Jadi berkas yang sudah saya siapkan, yang saya pelajarin di tahun sebelumnya itu bisa saya bisa saya lengkapi di tahun 2023. Tapi untuk teman-teman saran saya sih ikut mentoring atau webinar-webinar. Karena itu memang sangat membantu ternyata Kak. Karena apa? Kita bisa tahu apa saja sih berkas yang harus disiapkan, dan kita bisa dapat tips and trick bagaimana caranya menuliskan proposal rencana studi, bagaimana caranya menyusun esai dengan baik. Bahkan ada program mentoring yang memberikan reviewing esai. Salah satunya ya di forumnya kami Kak, forum Awardi Beasiswa Unggulan Indonesia Timur itu akan mengadakan mentoring juga nantinya. Jadi teman-teman dari Awardi Beasiswa Unggulan itu akan mereview esai yang ditulis oleh teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa unggulan. Dan mungkin
kita bisa sembari sesi sharing. Ini esai saya kemarin. Jadi strukturnya seperti ini. Kita mulai menjelaskan dari mana ke mana. Mungkin seperti itu, Kak. Dan semuanya gratis. Oke, oke, oke. Oke, sip, keren banget nih nanti teman-teman apa alumni ya atau perkumpulan apa tadi Forum namanya? Awardi, Kak. Forum Awardi, beasiswa Forum unggulan. Awardee ya, Forum Awardee ya. Oke, oke. Sangat menarik sekali ya ini buka tiap tahun dan banyak kategorinya. Ada S1 juga karena saya juga punya teman yang dapat juga beasiswa S1. Adiknya teman yang dapat beasiswa S1 yang beasiswa unggulan ini kan. Ini pasti juga menarik buat teman-teman S1 juga nanti kalau ada apa yang bisa kita jadikan narasumber nih. Karena dari kemarin sudah ada ya request yang mau narasumber dong untuk beasiswa S1 gitu. Gimana Meli? Sudah ada lagi Mel? Ini tadi kita bahas panjang terkait persyaratan dan pengalaman Kak Hasan dalam proses pendaftaran BU. Tapi kita belum bahas terkait benefitnya. Benefit apa sih yang Oh, didapatkan sebagai award di BU? Gitu. oh iya Sebetulnya tuh. supaya teman-teman yang nonton bisa melihat, jadi acuan dan motivasi. Mungkin boleh Kak, di-spill benefit apa saja Iya. selama menjadi awardee. Ya, jadi untuk beasiswa unggulan itu sendiri, Kak, dia ada 3 yang ditanggung ketika kita lolos menjadi awardee beasiswa unggulan. Yang pertama itu kita dapat biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu UKT, jadi UKT atau SPP yang dibayarkan langsung ke pihak kampus. Jadi kita nggak repot-repot lagi untuk ke bank untuk membayarkan UKT atau SPP kita. Jadi langsung terbayarkan dari pihak beasiswa unggulan ke pihak kampus. Dan selanjutnya ada biaya hidup, uang saku, Kak. Jadi ada uang saku yang ditanggung dari beasiswa unggulan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah biaya buku. Jadi ada biaya buku juga, selain dari biaya hidup, ada biaya buku juga yang ditanggung oleh beasiswa unggulan. Oke. Biaya Terkait, hidup, biaya bukunya per semester per bulan Per biasanya. semester, Kak. oh, bentar. Biaya hidup total 1 semester sekaligus dikasih. Kalau dari kontrak saya kemarin itu 1 tahun 1 kali, Kak. Jadi kalau di S2 itu Oh, pencariannya pertama. oh, langsung panen raya ya 1 tahun plek gitu ya, dapat sekian puluh juta gitu ya. Oke, Iya. kalau boleh sepil-sepil nih, biaya hidupnya setiap daerah sama atau berbeda? Atau disesuaikan sama ini seluruh Indonesia misal dapat berapa ring 3 juta dapat 3 juta semua atau tergantung nih kalau di Jakarta lebih mahal dibandingkan yang di Solo misalnya atau bagaimana kalau BU sendiri. Eh, kalau itu saya belum dapat informasi yang validnya, Kak. Apakah biaya biaya hidup ini sama setiap daerah atau tidak? Tapi kalau menurut pandangan saya sih sama, Kak, karena biaya hidup ini diberikan lumayan lumayan lah, Kak, lumayan untuk Bentar ya. nominalnya besar, Kak, lumayan besar. Eh, UMR lah ya, 5 juta 4 jutaan lah ya. Kita segitu ya, mungkin ya saya nggak tahu kan saya nggak gitu. Oke. Eh, kalau Kalau dana penelitian ada nggak tuh? Eh, Kalau di beasiswa unggulan tidak tidak mencakup biaya penelitian, Kak. Jadi tapi poin plusnya adalah ketika kita menjadi awardee beasiswa unggulan dan ada biaya-biaya yang tidak tercakup dalam tanggungan beasiswa unggulan, itu kita bisa mendaftar beasiswa lain. Contoh beasiswa penyelesaian tesis, itu kita boleh cari, Kak. Karena itu tidak masuk dalam cakupan beasiswa unggulan. Jadi setelah menjadi awardee beasiswa unggulan, kan ada 3 nih komponen tadi yang dicakup dalam beasiswa itu. Ada biaya pendidikan, biaya hidup, dan biaya buku. Nah, tapi biaya penyelesaian tesis atau penyelesaian studi kan belum belum dicakup dalam situ. Jadi ketika ada mungkin lembaga atau pendaftaran beasiswa untuk penyelesaian tesis, kita masih bisa ikut, Kak. iya, berarti kalau dari untuk biaya hidup itu range khususnya tidak ini ya, tidak ditampilkan oleh BU berapa. Iya, Berarti jadi itu untuk mungkin kembali ke kita lagi ya, kira-kira. jadi untuk biaya hidup itu eh,
tergantung dari kita Kak, tergantung dari kebutuhan kita. Kita mau alokasikan apa ya? Uang yang kita terima itu dialokasikan untuk apa? Apakah kita gunakan untuk biaya biaya pendidikan lagi atau tidak? Atau contoh kita mengikuti kursus-kursus di luar untuk menambah wawasan kita itu kan boleh Kak. Jadi Oh iya. tidak ada secara spesifik bahwa biaya hidup itu dilaporkan untuk contoh pembelian apa ya peralatan seperti laptop atau apa itu nggak ada rincian detail seperti itu Kak. Kalau terkait rencana studi ini kan ada nih proposal rencana studi. Di situ selain kita tampilkan bahwa selama 4 semester menjalani S2, mata kuliah apa saja yang kita ambil, tapi ada juga nih program pelatihan yang ingin diikuti, dan itu ada biayanya. Boleh nggak dimasukkan di proposal rencana studi ini, dan nanti pada akhirnya mempengaruhi jumlah total yang kita dapat. Apa iya seperti itu? Mungkin Kak karena di proposal apa ya proposal rencana studi itu saya kemarin melampirkan rincian anggaran biaya studi mulai dari uang kuliah, biaya buku atau biaya transportasi itu saya cantumkan semua dalam proposal saya kemarin. Tapi kalau melihat nominal yang saya cantumkan kemarin bahkan lebih dari itu yang diberikan oleh pihak beasiswa unggulan. Berarti memang mereka punya perhitungan dan penilaian tersendiri ya untuk Mungkin mengeluarkannya. Kak, mungkin. Dan Kita, menurut saya mungkin ini apa ya diseragamkan Kak menurut saya. Karena memang nominal yang diberikan itu lumayan besar Kak. oh iya, ya. Berarti sama ya, kurang lebih untuk setiap orang. Iya, mungkin mungkin sama Kak. Iya, oke, oke. Nah ini, tadi udah bahas esai. Sekarang dari esai ada proposal, terus ada apa tadi itu? Wawancara juga. Kembali ke sesi. Itu memang sesinya cuma dua ya, sesi administrasi dan sesi wawancara. Betul Kak. Jadi Hmm, setelah iya. seleksi administrasi itu kita akan diwawancarai dan untuk wawancara sendiri kalau dari pengalaman pribadi saya kan ikut 2 kali kemarin Kak untuk pendaftaran beasiswa unggulan. Eh, Pertanyaannya hampir sama sih. Cuman ketika tahun 2022 kan tiba-tiba jaringannya hilang, jadi saya tidak tahu apakah ada pertanyaan yang sama ditanyakan di tahun 2023. Tapi kalau membahas wawancara di tahun 2023 itu kebanyakan dengan esai yang kita tulis. Jadi mungkin mungkin pihak panitia ingin memvalidasi apakah esai yang kita tuliskan betul-betul berasal dari pemikiran kita. Iya. Esai di temanya kakak nih waktu daftar tadi apa? Kontribusi ya? Kontribusiku Kontribusi. untuk Indonesia, Kontribusi kontribusiku untuk untuk Indonesia setelah Indonesia. menyelesaikan studi. Nah, itu Kak Hasan maksudnya masukin kegiatan volunteer Iya, dan jadi pengabdian. relevansi dari kegiatan saya dan apa yang akan saya lakukan nantinya Kak setelah selesai. Hmm. Jadi saya Ya. membahas kegiatan volunteer saya kemarin mulai dari S1 sampai masuk di S2 dan itu menjadi landasan saya, landasan kontribusi yang akan saya lakukan ke depannya. Jadi karena background saya sebagai relawan pendidikan setelah menempuh ilmu di jenjang magister, ilmu yang saya dapatkan itu akan saya sampaikan kembali ke lokasi-lokasi pengabdian saya kan. Berarti kurang lebih kayak ada korelasi ya antara pengalaman sebelumnya nih sudah berperan di dunia volunteer pengabdian, terus dimasukkan lagi untuk kontribusi ke depannya. Dan Betul itu Kak? yang jadi bahan ternyata di wawancara. Iya betul Kak. Oh. Kalau kita bahas sedikit nih terkait wawancara, ada nggak sih pertanyaan yang bagi Kak Ahsan nih agak sulit menjawab atau pertanyaan-pertanyaan jebakan yang dari interviewer? Kayaknya ini adalah pertanyaan umum, tapi salah satu pertanyaan tricky sih Kak. Hmm. Dan pastinya di semua seleksi beasiswa ada, karena ketika saya mendaftar Jarum Beasiswa Plus kemarin pada saat S1 itu ada pertanyaan itu juga, dan ditanyakan kembali ketika saya mendaftar beasiswa unggulan kemarin. Pertanyaannya adalah, apa alasan panitia, kenapa Anda layak untuk menjadi awardee beasiswa ini? Dan itu pasti ada di semua wawancara ya. Pertanyaan wajib gitu.
Ya, dan itu salah satu pertanyaan tricky kan, Kak. Jadi gimana ya? Kita harus mengontrol diri, tidak terlalu melebih-lebihkan, membanggakan diri, dan tidak terlalu merendahkan diri. Jadi we have to control it, Kak. Jadi harus balance lah. Oh, iya, tidak boleh kelihatan arogan, Ya, tapi betul, bisa menjawab. betul, Kak. Kalau Kak Hasan nih, kira-kira jawabannya kemarin seperti apa? Karena Em, Ya, kalau kalau kemarin sih saya cuman menjawab ya karena saya sudah melakukan beberapa kontribusi kemarin dan harapan saya melalui beasiswa ini bisa mendukung apa ya pendidikan saya untuk lebih ke jenjang yang lebih tinggi sehingga ilmu yang saya dapatkan nantinya akan saya salurkan kembali melalui kegiatan-kegiatan positif. Jadi itu sih alasan saya kemarin Kak. Dan itu yang jawaban saya ketika menjawab pertanyaan tersebut dan apa ya mengambil di apa ya jawaban aman lah Kak istilahnya. Jadi dijawab secara aman aja. Jadi karena kalau kita terlalu arogan juga kan akan menjadi penilaian untuk panitianya. oke, oke. Saya kira ini dalam proses tanya jawabnya tuh kayak dibahas kan kegiatan volunteering ya, Iya. relawan yang mengajar, pengabdian di kabupaten-kabupaten, itu atas dasar kayak kegiatan dari komunitas atau memang dari Kak Hasan sendiri yang buat kegiatan relawan untuk mengabdi itu? Oke, kalau dari kegiatan itu Kak, kemarin saya ada satu komunitas, saya sebagai founder, ada Oh, komunitas yang saya founder. masuk. Ya, Kak. Jadi ada Oh, yang beberapa ini komunitas founder yang saya, Kampung Inggris ya Kak ya disiplinnya? betul Kak. Oh, itu Jadi di mana Kak? Kampung Inggris itu yang disitrap itu dibentuk di tahun 2018. Itu adalah inisiasi dari teman-teman yang pernah belajar di Pare Kak. Jadi teman-teman yang pernah belajar di Pare itu kita kembali ke yang asal daerahnya dari Kabupaten Sidenderapang itu kita ambil dari satu lokasi yang menurut kami sulit untuk dijangkau lah Kak dan lokasi itu awalnya susah sih Kak untuk belajar di sana karena listrik nggak ada, air bersih susah, akses jalan pun masih susah waktu itu di tahun 2018. Jadi ada salah satu senior saya Kak yang menginisiasi dan memanggil saya untuk menjadi founder di kegiatan itu. Awalnya sih kita cuma mau baksos di sana Kak, awalnya dan memberikan games-games bahasa Inggris. Karena kan background kita adalah pendidikan bahasa Inggris. Tapi seiring berjalannya waktu ya masyarakat welcome dengan kegiatan kami dan kita menginisiasi bagaimana kalau kita arahkan pelajar dari Sidrap, SMP dan SMA untuk belajar English Camp di sana. Dan alhamdulillahnya bukan cuma mengajar di sana tapi kita bisa menjadi penyambung lidah masyarakat ke pemerintah dan alhamdulillahnya di tahun 2019 kalau nggak salah itu listrik sudah masuk di sana. Komunitasnya sampai sekarang ya masih berlanjut. Alhamdulillah Kak sampai sekarang. Oh, ternyata ini juga ya mungkin yang jadi salah satu faktor bagi penilaian bahwa memang kita sudah punya peran, sudah punya kontribusi hingga sampai saat ini. Pernah disinggung nggak terkait founder komunitas ini di wawancara? Eh, Kalau di tahun 2023 kemarin wawancaranya semuanya seputar esai saya Kak. Jadi yang ditanya itu tentang esai. Kenapa melakukan kegiatan itu? Apa yang mendasari mau melakukan kegiatan itu? Apalagi kan kegiatan ini bersifat volunteer Kak. Jadi we don't get any payment. Kita nggak dapat bayaran untuk melakukan itu. Nah itu yang ditanyakan kemarin. Kenapa sih mau effort ke sana? Karena kan jaraknya susah, akses jalannya susah. Jadi apa ya? Semua yang ditanyakan kemarin ketika wawancara itu seputar esai saya Kak. Oke, oke. Bisa saya tarik kesimpulan nih, Beh, bahwa tadi untuk kekuatan di administrasi, Kak Ahsan tuh menangnya di banyak sertifikat. Yang sertifikatnya tuh bukan sertifikat juara, tapi sertifikat yang berperan dan kontribusi. Hmm, Salah satunya jadi penghargaan. Kak Ahsan pernah dapat penghargaan tingkat kabupaten sebagai Oke. pemuda ya yang memberikan Ya, kontribusi. Itu administrasi. Dan untuk wawancaranya kembali lagi ke kegiatan yang sudah
Kak Ahsan geluti sebelumnya terkait volunteering tadi. Itu sih menurut saya salah satu strong why bisa lolos di administrasi dan wawancara. Jadi gini ya, Keren banget. peran kita sebelum mengajukan pendaftaran beasiswa itu juga sangat penting ya, dalam artian kita harus punya sebuah senjata ya, apakah itu sebuah prestasi ataupun kegiatan pengabdian masyarakat yang berkesinambungan, yang dinotis gitu ya, yang dapat dibuktikan secara baik sertifikat ataupun yang lainnya, sehingga ketika diskusi pun akhirnya ngobrol kan gitu. Sebenarnya kan Betul. kalau point of view kami para asesor atau kami yang menilai gitu ya, sebenarnya kita ngobrol menggali apa sih yang kalian lakukan gitu. Nah, masalahnya adalah kenapa kadang kita gagal adalah ketika emang kita tidak punya sesuatu yang bisa digali gitu kan. Mungkin Mas Ahsan ini salah satu kandidat atau awardee yang cukup kaya tentang informasi yang memang benar-benar dia geluti ya. Tadi tentang kampung Inggris yang di sebuah kabupaten ya, tempat tinggal dekat tempat tinggalnya gitu. Nah, ini juga mungkin teman-teman yang hari ini eh, mendengarkan YouTube channel kita, ini penting nih untuk memulai dari sekarang sebelum mungkin 2 atau 3 tahun yang akan datang apply beasiswa, atau apalagi yang sekarang masih kuliah di bangku S1, ini kesempatan emas karena di situ adalah safe zone buat teman-teman berkarya gitu ya, baik dari kegiatan volunteer biasanya dari Hima atau memang punya komunitas sendiri gitu, karena banyak komunitas-komunitas tidak harus selalu menjadi sebagai founder, tapi menjadi bagian penting dari komunitas itu ya, sebagai penggerak komunitas itu tetap eksis, itu juga salah satu yang penting menurut saya. Nah, ini salah satunya Mas Ahsan nih sudah berhasil bahwa ke kontribusinya yang ada diganjar oleh Allah dengan beasiswa walaupun ongoing ya, Ya, ongoing gitu, even though ongoing dalam artian ya Mas Ahlan juga pernah gagal gitu. Tapi itu tadi, setiap usaha di masa lalu, yang kebaikan di masa lalu ada fase-fasenya diganjar oleh Allah di masa yang akan datang. Nah, ini momentum Mas Ahsan dapatnya nih pas beasiswa di ongoing gitu. Jadi teman-teman yang sekarang S1 ataupun S2 di awal tahun gitu ya, semester 1 semester 2 punya kesempatan yang sama gitu seperti Mas Ahsan, dan tentunya yaitu tidak hanya omong doang tapi punya value yang dibawa ketika mendaftar di waktu yang sangat mepet, walaupun 14 hari ya, basically 14 hari, sebenarnya kita itu punya waktu 3 tahun sebelumnya gitu. Tidak mungkin 14 hari kita punya kegiatan volunteer, tapi 3 tahun 5 tahun sebelumnya lah yang akan kita hanya buktikan di 14 hari itu. Nah, dan 14 hari itu secara administrasi ya kita juga bisa menyiapkan jauh-jauh hari, karena kan itu fase pembukaan untuk kita upload segala macam. Semuanya diupload kan, modelnya semua diupload gitu ya. Teman-teman juga bulan-bulan sebelumnya sudah tahu informasi ini, apalagi sekarang nonton YouTube kita, bisa mulai dari sekarang gitu. Nanti ke depan kalau mau kontak-kontak kita request Bang Hasan, nanti kita bahas tentang rencana penelitian atau rencana studi tadi ya, rencana studi atau IC. Nah, nanti kita bisa bahas satu persatu nih point of view dari Mas Aksan yang BU seperti apa. Nanti kita juga mungkin kalau LPDP juga lebih singkat karena dalam satu kotak sendiri gitu ya. Jadi beragam beasiswa di Indonesia ternyata banyak. Karena saya keburu sekolah di negeri orang gitu ya, jadi nggak tahu beasiswa di Indonesia banyak, dan semua orang mempunyai kesempatan. Tapi kesempatan itu hanya bisa diambil oleh orang-orang yang sudah memiliki value atau sudah membangun value jauh-jauh hari gitu sih. Oke, gimana Mel? Sejauh ini banyak sih yang di-share Kang Santu, mulai dari spill proposal rencana studi, spill esainya, termasuk kontribusi. Mungkin nanti kita bisa tentukin waktu nih Kak, terkait bedah-bedahnya itu. Tuh saya tertarik. boleh Kak, boleh. Oke, oke. Nanti kita jadwalkan lagi karena ini sudah sekitar 1 jam kita lebih ya, udah 1 jam setengah, hampir 1 jam setengah Iya, ya. udah Kita 5:30 ngobrol. kalau waktu Oh, oh. Wita kita. Ya, udah ngobrol-ngobrol. Nah, mungkin kita tutup dulu Meli ya diskusi kita. Ya, setuju ya. Kita tutup dan kita siapkan jadwal untuk kita nge-spill rencana studi dan lain-lain. Nanti mungkin di bulan ini nanti sambil menyesuaikan jadwalnya Bang Kak Aksan nih, Hasan. timingnya gitu ya. Baik, mungkin eh, ada sedikit quote dari Bang Hasan nih, misal untuk teman-teman yang hari ini nonton Bias Studi Nusantara, apa nih kira-kira nih?
gitu. Oke, jadi untuk teman-teman, satu pesan sih dari saya, yakni habiskan jatah gagalmu. Ya karena kenapa saya bilang seperti itu, saya kan gagal di tahun 2022 menjadi awardee, tapi alhamdulillahnya jatah gagal saya habis di tahun itu, lolosnya sebagai awardee ongoing. Jadi jangan takut untuk mencobalah. Jadi teman-teman, ketika kita sudah gagal ya coba aja terus. Ketika memang jatah gagal kita sudah habis, ya pasti kita akan lolos. Baik ya, benar ya. Menghabiskan jatah gagal ya, itu salah satu kata-kata yang menurut saya penting banget gitu ya. Artinya mencoba hingga titik terakhir kita sukses gitu kan. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Saya sangat mengapresiasi kedatangan Mas Hasan. Kemudian juga Meli, terima kasih banget karena Babe di sore hari ini ternyata ada rapat dadakan dengan beberapa pimpinan dan terkait dengan laboratorium, jadi tidak bisa membersamai selama kegiatan berlangsung gitu ya. Baik teman-teman, saya juga mohon maaf jika tidak full on cam gitu ya. Tapi insya Allah ke depan semoga bisa lebih on cam gitu ya. Maklum ya, karena pekerja milik negara jadi tidak bisa banyak mengatur waktu nih kalau di jam-jam masih jam kerja. Baik, terima kasih. Jangan lupa teman-teman semua kalau mau ada info-info boleh komentar di kolom komentar, subscribe di YouTube channel kami, like dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.